Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Aprian Selendra. Saya dari kelas KTB 21 MNR. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membuat sebuah video yang berisi tugas akhir semester saya di mata kuliah metodologi penelitian. Ya, langsung saja mari kita menuju materi berikut ini. Eh, Tugasnya yaitu berdasarkan dari judul yang sama dari ETS Anda, maka silakan Anda membuat hal-hal berikut ini. Yang pertama ada menentukan metode penelitian apa yang mau kalian ambil. Lalu yang kedua, tentukan juga berapa responden yang mau kalian menjadikan target, baik kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Lalu yang ketiga, jelaskan mengapa kalian memilih metode penelitian tersebut. Dari tugasnya berarti ini kita mengarah menuju materi yang sudah kita kerjakan pada ujian tengah semester yang lalu. Sedikit rewind, yaitu pada ujian tengah semester yang lalu kita menganalisis sebuah kasus ya, sebuah kasus mengenai seorang pekerja bernama Alan yang mengalami kecelakaan kerja, yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membutuhkan kabel listrik yang mati. Setelah mengetahui Alan mengalami kelumpuhan total, pihak kantor Alan memecat Alan dengan tidak hormat dan dianggap bahwa kecelakaan ini adalah bentuk kesengajaan dia dan tidak diberikan pesangon sedikit pun. Kasus ini adalah bagian dari hubungan industrial antara para pekerja dan pengusaha yang tidak jarang terjadi di dalam kehidupan nyata. Pengusaha yang dianggap lalai malah memutarbalikkan fakta seolah pekerjalah yang melakukan kesalahan agar si pengusaha tidak perlu membayar pesangon dan ganti rugi ke pihak keluarga pekerja. Lalu pada materi kasus berikut, saya memiliki judulnya yaitu kecelakaan kerja, perlakuan tidak adil dan tanggung jawab pengusaha, tantangan etika dalam hubungan industrial. Latar belakang masalahnya, kecelakaan kerja yang menimpa Alan yang mengakibatkan kelumpuhan total merupakan suatu tragedi yang menyoroti masalah serius dalam hubungan industrial. Namun respon yang diberikan oleh pihak kantor, yaitu pemecatan Alan dengan tidak hormat dan menyalahkan Alan sebagai penyebab kecelakaan, adalah tindakan yang tidak adil. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan yang merugikan pekerja dan pengabaian atas tanggung jawab moral serta etika dari pihak pengusaha. Pihak kantor telah mengambil tindakan yang tidak adil, memutuskan untuk memecat Alan dengan tidak hormat, menuduhnya sebagai penyebab kecelakaan tanpa bukti yang kuat, dan menolak memberikan pesangon atau ganti rugi. Pokok permasalahannya yang saya dapati yaitu ada yang pertama, diskriminasi dan perilaku tidak adil. Pemecatan Alan tanpa hormat dan penolakan memberikan pesangon merupakan tindakan diskriminatif yang tidak adil tentunya. Lalu ada tanggung jawab etis pengusaha. Tanggung jawab moral dan etis pengusaha untuk melindungi pekerja, memberikan kompensasi yang wajar dan menjamin keamanan kerja tentunya diabaikan oleh pengusaha yang satu ini. Lalu ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pengusaha. Tindakan pemecatan Alan dengan tidak hormat tanpa dasar yang jelas dan menuduhnya atas kecelakaan tanpa bukti kuat menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Lalu ada ketidakadilan dan ketidakterbukaan dalam proses penanganan kasus. Tidak adanya transparansi atau proses yang jelas dalam menangani kasus kecelakaan menyiratkan ketidakadilan terhadap pekerja dan keluarganya dalam memperjuangkan hak mereka. Lalu yang berikutnya ada pelanggaran hak pekerja. Penolakan memberikan pesangon atau ganti rugi setelah kecelakaan kerja dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang seharusnya dilindungi dan dijamin oleh hukum. Lalu pada materi berikut, kesimpulan yang saya dapatkan, kasus kecelakaan kerja yang menimpa Alan telah menggambarkan secara jelas bagaimana permasalahan dalam hubungan industrial dapat berakar dari kurangnya perlindungan hak pekerja, tata kelola bisnis yang kurang beretika, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja dan pengusaha. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan ketidakadilan terhadap individu yang terkena dampak, tapi juga menyuarakan kebutuhan mendesak akan perbaikan sistemik dalam dunia kerja. Dari analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pelindungan hak pekerja itu termasuk kompensasi yang adil dalam kasus kecelakaan kerja adalah prasyarat fundamental untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan beretika. Lalu ada etika bisnis yang kuat dan penerapan standar keselamatan yang tinggi merupakan kunci dalam memastikan keselamatan pekerja
dan menghindari konsekuensi serius dari kecelakaan kerja. Yang terakhir, ada keadilan dalam hubungan industrial adalah fondasi yang tak tergantikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif bagi semua pihak yang terlibat. Lalu pada ujian akhir semester ini, saya membuat hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, dari pertanyaan tentukan metode penelitian apa yang mau kalian ambil. Berdasarkan judul di atas, yaitu kecelakaan kerja, perlakuan tidak adil, dan tanggung jawab pengusaha, tantangan etika dalam hubungan industrial, metode penelitian yang dapat saya gunakan yaitu adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang isu etika dalam hubungan industrial dan memungkinkan peneliti untuk menjelajahi pandangan, pengalaman, dan persepsi para pekerja serta pengusaha terkait dengan kecelakaan kerja dan perlakuan tidak adil. Penelitian kualitatif ini dapat melibatkan wawancara mendalam dengan pekerja dan pengusaha, observasi langsung di tempat kerja, serta analisis dokumen terkait kebijakan perusahaan dan data kecelakaan pekerja. Pendekatan ini akan memungkinkan saya sebagai peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas di sekitar masalah etika dalam hubungan industrial dan bagaimana tanggung jawab pengusaha dan diimplementasikan. Selain itu, melibatkan penelitian pustaka untuk meninjau literatur terkait etika dalam hubungan industrial dapat memberikan pemahaman konseptual yang mendalam. Penggabungan data kualitatif dan analisis literatur dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan etika yang dihadapi dalam konteks kecelakaan kerja dan perlakuan tidak adil di lingkungan kerja. Metode penelitian kualitatif ini memberikan ruang yang lebih luas untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam kompleksitas isu-isu etika yang terkait dengan hubungan industrial. Pertama-tama, pendekatan kualitatif itu memungkinkan saya sebagai peneliti untuk memahami konteks dan dinamika hubungan industrial dengan lebih baik. Dalam konteks yang satu ini, yaitu kecelakaan kerja dan perlakuan tidak adil, aspek-aspek seperti budaya organisasi, norma-norma yang tidak tertulis, dan perbedaan kekuatan antara pekerja dan pengusaha dapat lebih terperinci diungkap melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Dengan demikian, metode kualitatif memungkinkan saya sebagai peneliti untuk menjelajahi makna dan perasaan yang mendasari fenomena tersebut. Yang berikutnya yaitu metode kualitatif ini memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data. Ini memungkinkan kita untuk merinci dan memusatkan perhatian pada elemen-elemen yang muncul selama penelitian, seperti perbedaan pengalaman individu terkait kecelakaan kerja atau dampak perlakuan tidak adil. Penggunaan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi dapat diintegrasikan secara holistik untuk mengumpulkan data yang mendalam dan kontekstual. Selain itu, pendekatan kualitatif juga akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan memahami variasi dalam perspektif etika yang mungkin muncul di antara pekerja dan pengusaha. Hal ini tentunya penting dalam merinci tanggung jawab pengusaha dan bagaimana etika diaplikasikan atau diinterpretasikan dalam hubungan industrial. Secara keseluruhan, metode penelitian kualitatif ini dianggap paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dan kontekstual ini, memungkinkan kita untuk menggali secara mendalam tantangan etika dalam hubungan industrial terkait kecelakaan kerja dan perlakuan tidak adil. Lalu dari pertanyaan yang kedua, tentukan berapa responden yang mau kalian jadikan target. Jumlah responden dalam penelitian kualitatif ini dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas masalah yang kita teliti, ya, sifat informasi yang diperlukan, dan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks ini, perlakuan tidak adil dan tanggung jawab pengusaha dalam hubungan industrial, jumlah responden itu tidak harus besar seperti dalam penelitian kuantitatif. Sebagai acuan, pendekatan kualitatif ini sering melibatkan jumlah responden yang relatif kecil namun bervariasi. Jumlah responden bisa berkisar antara 10 hingga 30 orang, tergantung pada sumber daya yang tersedia dan tingkat kompleksitas isu yang diteliti. Dalam konteks yang satu ini, pemilihan responden harus mencakup berbagai tingkatan hierarki organisasi, termasuk pekerja dari berbagai lapisan manajer dan mungkin juga perwakilan serikat pekerja.
Penting untuk kita memastikan bahwa responden mencakup berbagai perspektif dan pengalaman untuk memperkaya analisis berdasarkan kompleksitas isu seperti kecelakaan kerja dan perlakuan tidak adil. Dengan cara ini kita akan mendapatkan manfaat untuk memiliki responden dari berbagai sektor industri, jenis pekerjaan, dan latar belakang demografis untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik dan representatif. Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini bersifat lebih terperinci dan terfokus pada kekayaan informasi yang diperoleh dari responden daripada jumlah responden secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam menentukan jumlah responden, penting untuk menekankan pada keberagaman dan keunikan setiap partisipan dalam konteks isu yang satu ini. Yang ketiga, jelaskan mengapa kalian memilih metode penelitian tersebut. Pemilihan metode penelitian kualitatif ini pada materi saya yang berjudul kecelakaan kerja, perlakuan tidak adil, dan tanggung jawab pengusaha, tantangan etika dalam hubungan industrial didasarkan pada pemahaman bahwa fenomena di dalam hubungan industrial tidak selalu dapat diukur dengan angka atau statistik semata. Metode kualitatif ini memberikan kesempatan untuk merinci dan menggali pemahaman mendalam tentang nuansa kompleks yang mendasari kecelakaan kerja, perlakuan tidak adil, dan tanggung jawab pengusaha di dalam konteks etika. Dalam penelitian kualitatif, kita dapat memasuki dunia narasi dan konteks yang melekat dalam pengalaman individu dengan memanfaatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Metode ini memungkinkan kita untuk menjelajahi perasaan, nilai-nilai, dan perspektif yang tidak selalu dapat diungkapkan melalui data kuantitatif. Hubungan industrial ini melibatkan aspek-aspek dinamis dan konseptual yang tidak selalu dapat direduksi menjadi variabel-variabel yang terukur secara kuantitatif. Selain itu, pemilihan metode penelitian kualitatif ini juga mencerminkan keinginan untuk memahami konteks etika di tempat kerja dan bagaimana pandangan individu terkait dengan keadilan dan tanggung jawab. Melalui penelitian ini, kita berupaya mendapatkan pandangan yang lebih kaya tentang dinamika kekuasaan, budaya organisasi, dan dampak dari kebijakan perusahaan terhadap etika hubungan industrial. Jumlah responden yang relatif kecil ini dalam penelitian bukanlah indikator kurangnya kevalidan, tetapi lebih merupakan refleksi dari penekanan pada keberagaman dan kedalaman pemahaman dari setiap partisipan. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif ini saya pilih untuk memberikan gambaran yang lebih konseptual dan holistik dengan tantangan etika dalam hubungan industrial yang kompleks dan dinamis. Sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.